Apakah sudah terlihat pada saya? Sudah, Pak. Baik. Kita akan belajar tentang di sini yaitu beberapa teorema pada segitiga yang tentunya mungkin teman-teman juga sudah beberapa mengenalnya. Nah, kita coba menggali lagi terkait teorema-teorema yang ada pada segitiga. Nah, di sini bisa kita lihat pada layar ya, bahwasanya di sini ada teorema proyeksi pada segitiga siku-siku. Nah, di sini saya yakin teman-teman juga sudah pernah mengenalnya terkait tentang proyeksi pada segitiga. Nah, di sini kita pada segitiga. Nah, kita lihat di sini pada gambar ada segitiga A, B, C, kemudian di sini ada sisi A, sisi B, kemudian ada sisi C. Nah, di sini ada P dan ada Q dan ada T dan ada AD. Nah, di mana AD ini tegak lurus dengan BC. Nah, P di sini disebut proyeksi sisi siku-siku C pada sisi A. Artinya ini proyeksi dari sisi C pada sisi A. Kemudian untuk titik Q juga sama. Dia disebut sebagai proyeksi siku-siku garis B atau garis AC pada sisi A. Ini kita pada gambar bahwasanya bahwa lagi ada segitiga A, B, C, kemudian ada AD yang tegak lurus dengan BC, kemudian kita beri nama BC atau dengan sisi A, AB, AC dengan sisi B, dan AB dengan sisi C yang berada pada sini. Kemudian ada titik P dan titik Q, di mana titik P merupakan proyeksi sisi siku-siku dari garis C yang berada pada sisi A atau garis A. Kemudian Q merupakan proyeksi pada sisi siku-siku titik B yang berada pada sisi A juga. Kemudian di sini ada muncul beberapa teorema bahwa kuadrat sisi siku-siku sama dengan hasil kali proyeksinya ke sisi miring dan sisi miring itu sendiri. Bisa kita tuliskan C kuadrat sama dengan P kali A. C kuadrat sama dengan P kali A. B kuadrat sama dengan Q kali A. Yang kedua, kuadrat garis tinggi ke sisi miring sama dengan hasil kali bagian sisi miring. Atau T di sini, kuadrat garis tingginya, sama dengan P kali I. Kemudian hasil kali sisi siku-siku hasil kali sisi siku-siku sama dengan hasil kali sisi miring dan garis tinggi ke sisi miring itu. Atau BC sama dengan T kali A. B kali C sama dengan T kali A. Bentar ya. Ini agak unstable. Oke, kita lanjutkan. Tadi sinyal kok kurang. Nah, kemudian yang ke saya ngecas dulu, baterainya mau habis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Atau A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Artinya kita gunakan rumus siku-siku seperti biasanya yang teman-teman lakukan di kuadrat. Nah, di sini kita coba membuktikan yang tadi. Kita ada segitiga A, B, C, di mana di sini ada AD garis tingginya, kemudian ada P dan Q, atau P sama dengan BD, dan Q sama dengan DC atau CD. Ini ada sisi A, sisi B, sisi C.
Nah, diketahui di sini sudut A 90 derajat dan AD tegak lurus BC. Buktikan bahwa C kuadrat sama dengan P kali A dan B kuadrat sama dengan Q kali A. Itu juga yang kedua, T kuadrat sama dengan P kali B. Kemudian BC sama dengan T kali A. Kemudian ada lagi yang keempat, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kita coba menunjukkan satu per satu dari apa yang diketahui. Yang pertama di sini yaitu kita bisa melihat segitiga ADC ini, ADC dan segitiga ABD atau di sini ABC atau BAC. Jadi kita melihat nanti apakah segitiga ADC dengan BAC dia sebangun atau tidak. Nah, kita lihat bahwa sudut D1 ini D1 ini 2 nggih. D1 dia 90 derajat sama dengan sudut A dia 90 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut C. Karena apa? Karena dia berimpit kan. ADC dengan ABC sehingga C ini berimpit. Nah, maka segitiga ADC dengan BAC itu sebangun. Oh, ini tandanya sebangun, ini bukan kongruen, salah, mohon maaf. Jadi segitiga ADC sebangun segitiga BAC. Maka B banding A, nah kita lihat B banding A sama dengan Q banding B. Maka B kuadrat sama dengan Q kali A. Kemudian yang kedua kita lihat segitiga ADC dan segitiga BAD. Nah, kita lihat apa segitiga itu nanti sebangun atau tidak sebangun. Kita lihat sudut D1 sama dengan sudut D2 pada segitiga ADC. Kita lihat sudut D1. Kemudian pada segitiga ADB kita lihat pada D2. Nah, dia ternyata sama yaitu 90 derajat. Kemudian sudut C, nah sudut C ini sama dengan sudut A2. Karena kita bisa melihat bahwa A2 sendiri itu 90 derajat kurangi sudut B, juga sama di sini nantinya. Bahwa sudut C juga sama 90 derajat kurangi sudut di A1-nya. Maka segitiga ADC, nah ini sebangun bukan kongruen. Jadi segitiga ADC sebangun dengan segitiga BAD. Maka akibatnya T banding P sama dengan Q banding T. Maka T kuadrat sama dengan P kali Q. Nah, kemudian sebelum ketiga kita lihat dulu di sini segitiga ADB dan segitiga CAB ini P potong. Nah, kita lihat bahwa sudut D2 sama dengan sudut A sama-sama 90 derajat, kemudian sudut B sama dengan sudut B karena dia berimpit, karena kita lihatnya itu sudut ADB dengan segitiga CAB sehingga sudut B ini berimpit. Maka segitiga ADB dan CAB dia sebangun. Dengan segitiga CAB, maka C banding A sama dengan P banding C. Sehingga di sini
C kuadrat sama dengan P kali A. Nah, maka di sini kita gunakan karena tadi segitiga ADB dengan segitiga BAC sebangun, ini pembuktiannya nggih. Jadi kita gunakan ini. Karena dia sebangun, maka kita bisa tuliskan C banding A sama dengan T banding B, sehingga BC sama dengan TA, atau B kali C sama dengan T kali A. Nah, dari hasil nomor 1, bahwa B kuadrat sama dengan QA, kemudian C kuadrat sama dengan PA yang ini, maka kita bisa perhatikan bahwa B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan QA ditambah P kali A. Nah, B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A, ini kita sederhanakan ini, kali Q ditambah dengan P. Sehingga sama dengan di mana Q tambah A, ya mau Q tambah P di sini, Q tambah P yaitu sama dengan A. Kita lihat di sini. Jadi ini merupakan P tambah Q. Maka bisa dituliskan A kali A sama dengan A kuadrat, sehingga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau kita dengan konsep A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Oke, jadi ini untuk pembuktian dari poin 1 sampai poin keempat. Nah, kemudian ada lagi teorema proyeksi pada segitiga lancip ataupun tumpul. Nah, saya di sini ada segitiga A, B, C dengan di sini CD garis tingginya, dan kemudian AD sama dengan P, DB sama dengan Q, di mana AB sama dengan garis C. Kemudian CB garis A, AC merupakan garis B karena berhadapan hadap dari sudut B sehingga dinamakan sisi B. Ini juga sama pada sisi A sehingga dinamakan sisi A. B juga untuk yang C. Nah, di sini itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi P kali C. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2QC. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa bahwasanya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2PC, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2GC. Nah, bukti sebagai berikut. Diketahui segitiga ABC ini adalah proyeksi pada dari garis B dan Q proyeksi dari garis C. Nah, buktikan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2PC, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2GC. Nah, pada segitiga ADC, kita lihat ADC, kita bisa tuliskan bahwa T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat, konsep Pitagoras. Kemudian pada segitiga BDC juga sama, kita gunakan konsep Pitagoras, maka T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, kita urai satu persatu. Di sini bahwa T kuadrat tadi kita yaitu A kuadrat dikurangi Q kuadrat. Kita lihat sama dengan B kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita lihat T kuadrat tadi B kuadrat dikurangi B kuadrat, kemudian T kuadrat yang pada segitiga ADBC yaitu A kuadrat kurangi Q kuadrat. Kemudian karena kita mengarah ke A kuadrat, maka A kuadrat sama dengan min Q-nya kita pindah ruas. B kuadrat min P kuadrat ditambah Q kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat tambah. Nah, Q kuadrat sendiri tadi sudah kita peroleh yaitu C min P kuadrat. Kita lihat di sini. Kemudian A kuadrat sama dengan B kuadrat min P kuadrat plus ini kita uraikan C kuadrat min 2CP karena 2C kuadrat 2 kali C kali P min 2CP kemudian P kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah
C kuadrat dikurangi, karena di sini min P kuadrat tambah P kuadrat 0, sehingga kita tinggal tuliskan dikurangi PC kuadrat. Nah, kemudian untuk yang B juga sama, diketahui bahwa T kuadrat, B kuadrat, B kuadrat, di sini A kuadrat min Q kuadrat. Nah, karena kita mengarah ke B, maka B kuadrat sama dengan P-nya kita pindah ruas, A kuadrat min Q kuadrat plus C min Q kuadrat. Maaf, ini P kuadrat ya. Kemudian kita uraikan, maka kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 CQ. Bentar, saya tak ngecas dulu, belum masuk ini. Oke, kita lanjutkan. Sudah masuk chatnya. Kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Jadi tadi ini kuadrat sama dengan C. Kemudian tatkala lancip, bagaimana jika sudut A tumpul? Nah, jika sudut A tumpul, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat ditambah 2BC, kan di sini kan kita dengan garis bantu. Jadi ABC ini tumpul, nah, maka kita buat garis tingginya dengan memperpanjang garis AB ini. Kemudian dari titik C kita tarik garis tegak lurus dengan garis perpanjangan AB ini. Misalkan di sini yaitu diberi nama titik D sehingga garis BD. Sehingga kita menunjukkan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat tambah 2PC atau tambah BD. Nah, BD atau tulisan di sini 2PC. Kita buktikan bahwa T kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kita lihat di sini. T kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi P kuadrat untuk segitiga ACD. Kemudian T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C tambah P kuadrat untuk segitiga BDC. Jadi kita lihat segitiga ADC yang pertama, sehingga T-nya T kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi P kuadrat, konsep Pythagoras. Kemudian segitiga BDC yaitu A kuadrat dikurangi C ditambah dengan P kuadrat. Sehingga B kuadrat min P kuadrat sama dengan A kuadrat min C plus P kuadrat. Kita uraikan, di mana C plus P kuadrat 2 berarti C kuadrat ditambah 2CP ditambah P kuadrat. Sehingga P kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat min 2PC. Karena nanti kan ini kan pindah ruas, min P kuadrat pindah ruas ke sini jadi positif, dan ini nilainya negatif sehingga dia 0. Nah, jadi A kuadrat sama dengan, ini pindah ruas semua, B kuadrat ditambah, karena min pindah ruas jadi plus, C kuadrat, dan min sama di sini pindah ruas jadi plus 2PC. Artinya, benar bahwa pada segitiga tumpul dengan sudut A tumpul di sini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat plus 2CP. Menurut teorema bahwa kuadrat sisi di hadapan sudut lancip atau tumpul sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain dikurangi atau ditambah 2 kali sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. Ini muncul teorema seperti ini. Kemudian ada teorema Stewart. Nah, di sini teoremanya jika garis X yang ditarik dari titik C dan membagi sisi C
dalam C1 dan C2, maka X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 dikurangi C1 kali C2 kali C dengan AD sama dengan C1 dan BD sama dengan C2. Kita lihat ketika di sini ada juga A, B, C. Kemudian kita tarik dari titik C dan membagi sisi C ini, atau saya beri nama perpotongan titik D ini, sehingga membagi AD yaitu C1, DB sama dengan C2. Nah, kemudian di sini dari C tarik garis tinggi, memotong garis AB, saya namakan titik E. Nah, titik E ke D ini saya beri nama titik M, atau garis M. Gitu, ya. Oke, kita buktikan dalam hal tersebut. Diketahui ketika ABC, nah CD di sini membagi AB dengan AD dan BD, masing-masing C1 dan C2. Diminta membuktikan X kuadrat C sama dengan A kuadrat kali C1 ditambah B kuadrat kali C2 tambah C1 kali C2 kali C. Nah, ini tadi kita dengan bantuan tarik garis CE, tegak lurus AB, maka terbentuk garis M atau dari garis ED ini. Yang pertama, pada segitiga ADC, nah kita lihat ADC, kita lanjut. Kita lihat bahwa B kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangi 2 kali M kali C1. B kuadrat sendiri nilainya yaitu 2 kali M kali C1. Koreksinya di sini. Sama dengan X kuadrat tambah C1 kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga sama dengan M X kuadrat plus C1 kuadrat min B kuadrat dibagi, ini kurang, bagi 2C1. Garisnya menghilang ini. Kemudian yang kedua, pada segitiga DBC yang ini, sidu D tumpul, nah kita gunakan konsep tadi, bahwa A kuadrat sama dengan X kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2MC kuadrat. Karena kita lihat segitiga ini. Kita meneruskan 2MC kuadrat sama dengan X kuadrat plus C2 kuadrat dikurangi A kuadrat, sehingga sama dengan M-nya yaitu X kuadrat plus C2 kuadrat dikurangi A kuadrat per, nah ini kurangi, per 2C kuadrat, karena 2C kuadrat ada perkalian menjadi pembagian. Nah, dari 1 dan 2 ini diperoleh atau dapat bahwa X kuadrat plus C1 kuadrat min B kuadrat per 2C1 sama dengan ini per juga ya. Nah, min X kuadrat min C kuadrat plus A kuadrat atau X kuadrat plus C2 kuadrat min A kuadrat dibagi 2C. Nah, kemudian dari ini kita bisa peroleh bahwa X kuadrat kali C2 tambah C1 kuadrat kali C2 dikurangi B kuadrat kali C2 sama dengan min X kuadrat kali C1 dikurangi C kuadrat kali C1 tambah A kuadrat kali C1. Nah, ini artinya perkalian silang ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, perkalian silang. Kita uraikan dan kita sederhanakan X kuadrat C1 tambah C2, ini X kuadratnya, kita pelihara ke sini semuanya, sama dengan A kuadrat kali C1, ini, tambah B kuadrat kali C2, karena ini pindah ruas, dikurangi C1 kali C2 kali C1 plus C2. Nah, sehingga X kuadrat kali
C. Nah, karena C1 tambah C2 itu C. Sama dengan A kuadrat kali C1 tambah B kuadrat kali C2 dikurangi C1 kali C2 kali C, karena C1 tambah C2 yaitu C. Nah, sehingga terbukti bahwa X kuadrat C sama dengan A kuadrat kali C1 tambah B kuadrat kali C2 plus C1 kali C2 kali C. Ini dinamakan sebagai teorema Stewart yang nantinya akan sering kita gunakan juga. Nah, kemudian ada garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama ada teorema garis-garis berat dalam segitiga perpotongan atas bagian yang perbandingannya 2:1. Kita lihat segitiga ABC di mana AD dan BE merupakan garis berat. Karena ada garis berat berarti memiliki sisi sama panjang. Jadi di sini nanti AE sama dengan EC, kemudian CD sama dengan BD. Dan perbandingannya nanti 2:1, 2:1. Nah, diketahui di sini segitiga ABC, AD dan BE tadi garis berat, perpotongan di Z. Buktikan bahwa AZ banding. Nah, ini banding ya, bukan sama dengan ini banding. AZ banding ZD sama dengan BZ banding ZE sama dengan 2:1. Kita menunjukkan ini. Hubungkan D dengan E. Nah, D dengan E, maka DE sejajar dengan AB. Karena E dan D berturut-turut di tengah-tengah AC dan BC, maka ED sama dengan setengah dari AB. Kali AB banding DE sama dengan 2:1. Jadi ED ini sama dengan setengah AB karena perbandingannya AB banding DE 2:1. Nah, kita lihat di sini segitiga ABC dan segitiga DEZ. Kita lihat di sini bahwa sudut ABC sama dengan sudut ZED. Dia dalam perseberangan. Jadi kita lihat sudut ini. Kemudian sudut yang E. Nah, dia dalam perseberangan. Kemudian sudut AZB sama dengan sudut DZE. Dia bertolak belakang. Jadi sudut yang ini yang atas. Nah, karena dua sudut ini sama, maka segitiga ABC sebangun dengan DZE atau DEZ. Jadi AZ banding ZD sama dengan BZ banding ZE sama dengan AB banding DE, yaitu 2:1. Maka dengan cara yang sama dapat diberikan juga untuk garis berat melalui titik C juga. Yang tadi kita ambil dari titik A dan titik B, misalkan nanti AD dengan CE di sini. Nah, kita bisa dibuktikannya dengan cara yang sama atau analog yang sama. Nah, kemudian bertambah lagi jika ZA, ZB, dan ZC berturut-turut garis berat ke sisi A, B, dan C, maka ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat tambah setengah C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Kemudian ZB kuadrat sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi 1/4 B kuadrat. Kemudian ZC kuadrat sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat dikurangi 1/4 C kuadrat. Nah, di sini diketahui ada segitiga ABC, kemudian
Ada sisi C, sisi B, dan sisi A. Di mana di sini AD merupakan garis berat, sehingga membagi BC sama panjang, yaitu setengah A, karena ini sisinya yaitu garis A. Di sini diketahui segitiga ABC, AD garis berat, atau AD sama dengan ZA, Z berat, bukan X di sini, Z. Buktikan bahwa ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Di sini kita menggunakan teorema Stewart. Nah, kita gunakan teorema yang sudah ada. Yaitu ZA kuadrat kali A, ZA kuadrat kali A, sama dengan B kuadrat kali setengah A, ditambah C kuadrat kali setengah A, dikurangi setengah A kali setengah A kali A. Maka kita peroleh A kali ZA kuadrat sama dengan A kali setengah B kuadrat tambah setengah C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Maka kita masing-masing bagi A, sehingga ini coret. Kita peroleh ZA kuadrat sama dengan B kuadrat tambah setengah C kuadrat. Ini setengah, masih ada setengahnya, maaf. Setengah B kuadrat tambah setengah C kuadrat minus 1/4 A kuadrat. Dengan cara yang sama untuk ZB dan ZC juga sama. Dengan cara yang sama, yang seperti ini. Nah, kemudian berikutnya di sini, garis yang membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang berbanding seperti sisi-sisi yang berdekatan. Nah, kita coba menunjukkan ini. Ada segitiga ABC, kita segitiga ABC, ada garis bagi lagi ABC segitiga, ada garis bagi BD ini sebagai A1 dan CD yaitu A2 akibat dari AD sebagai garis bagi. Nah, di sini kita diminta membuktikan bahwa A1 banding A2 sama dengan C banding B. Nah, pertama di sini tarik garis DE yang tegak lurus dengan garis AB dan juga garis DF yang tegak lurus dengan AC. Jadi ini garis bantung, ya. Maka DE sama dengan DF. Karena apa? Segitiga ADE dan ADF itu kongruen. Kan kita lihat di sini dia kongruen. Lihat segitiga ABD dan segitiga ACD. Kita lihat dua segitiga ini. Yang pertama, luas segitiga ABD banding luas segitiga ACD sama dengan setengah kali AB kali DE banding setengah AC kali DF sama dengan A banding B. Yang kedua, jika garis tinggi dari A adalah TA, dari A sini misalkan TA, maka luas ABD banding luas ACD sama dengan setengah kali BD, kita lihat ini,
kali TA, kemudian banding setengah kali CD kali TA. Sehingga A1 banding A2. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa A1 banding A2 sama dengan C banding B. Oh ya, maaf ini harusnya ceng ya. Nah, tadi di sini kan kita melihatnya setengah AB kali DE. Nah, maka di sini ada di C bukan A ya. Rumus itu juga berlaku untuk garis bagi luar. Seperti di sini diketahui ketika ABC AD garis bagi luar. Nah, AD di sini garis bagi CD. Nah, bukan AD maaf. CD merupakan garis bagi luar. DA sama dengan P. Nah, DA di sini sama dengan P dan DB sama dengan Q. Jadi, sekali lagi diketahui ketika ABC di sini ABC berarti dia tumpul ya. Nah, kita melihat ketikanya tumpul. Nah, kemudian CD ini bukan AD ya. Karena kita membuatnya dari CD ini. Garis bagi luar. Kemudian DA sama dengan P. Ini kita hubungkan. Dan DB sama dengan DB sama dengan Q atau yang panjang B ke D. Buktikan bahwa P banding Q sama dengan B banding A. Nah, untuk membuktikannya, kita tarik garis D ke E yang tegak lurus dengan perpanjangan garis BC. Sehingga di sini D tarik garis tegak lurus dengan perpanjangan garis BC. Misalkan di sini dinamakan titik E perpotongannya. Sehingga DE tegak lurus dengan BC. Dan DF, ini FG, tegak lurus dengan AC. Jadi ini F. Sehingga ketika ketika DCF dengan DCE dia kongruen. Lihat ketika ADC dan ketika BDC. Di sini luas ketika ADC banding luas BDC sama dengan setengah kali DF kali B. Nah, karena di sini kan ADC, nah ini ADC berarti setengah DF ini kali B banding setengah DE kali A, sehingga sama dengan B banding A. Kemudian luas ketika ADC sama ADC banding BDC sama dengan setengah kali AD. Nah, ini kali TC, kita melihat tingginya dibanding setengah kali DB. Nah, ini DB banding dengan TC, sehingga sama dengan AD banding DB sama dengan P banding Q. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa P banding Q sama dengan B banding A. Kemudian teorema berikutnya, kuadrat garis bagi dalam dengan hasil kali sisi sebelah dikurangi hasil kali bagian sisi di hadapannya. Oke, diketahui di sini ketika ABC, nah ABC, kemudian C ke D merupakan garis bagi, sehingga membagi AB sama panjang, yaitu AD sama dengan P, dan BD sama dengan Q.
Nah, di sini diminta buktikan bahwa CD kuadrat sama dengan A kali B dikurangi P kali Q. Kita tarik garis CD garis bagi, maka A banding B sama dengan Q banding P atau AP. Nah, AP sama dengan BQ. Nah, menurut teorema Stewart yang kita sudah bahas tadi, bahwa CD kuadrat kali C sama dengan A kuadrat kali P ditambah B kuadrat kali Q dikurangi P kali Q kali C. Kemudian dioperasikan, nah ini A kali P, nah kita tuliskan A kali P, B kuadrat itu juga bisa kita tuliskan B kali Q. Sehingga saat kita sederhanakan, kita peroleh bahwa CD kuadrat sama dengan AB dikurangi PQ. Ini untuk teorema bahwa CD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi PQ. Kemudian untuk garis bagi luar, CD kuadrat sama dengan PQ kurangi AB. Nah, kita buktikan bahwa terdapat segitiga ABC dan ada C gede merupakan garis bagi luar, sehingga AD sama dengan P dan BD sama dengan Q. Tunjukkan bahwa CD kuadrat sama dengan P kali Q dikurangi AB. Nah, maka dengan teorema Stewart sama dengan yang tadi, kita peroleh bahwa CD kuadrat dari B kuadrat kali Q kuadrat sama dengan CD kuadrat kali C tambah A kuadrat kali P dikurangi PCQ. Nah, disederhanakan, diuraikan, kita peroleh CD kuadrat sama dengan PQ min AB. Nah, kemudian ada dua garis tinggi dalam segitiga berbanding terbalik dengan sisinya. Nah, ini dapatnya double-double ya. Diketahui segitiga ABC, kemudian ada TA dan TB yang merupakan garis tinggi masing-masing di A untuk TA dan B untuk TB. Buktikan bahwa TA banding TB sama dengan B banding A. Nah, sebagai bukti bahwa luas segitiga ABC itu setengah alas kali tinggi, sehingga setengah TA kali A dan juga bisa juga setengah TB kali B kalau tingginya di TB. Nah, sehingga diperoleh bahwa setengah TA kali A sama dengan setengah TB kali B. Nah, di sini setengahnya masing-masing kita bagi, sehingga diperoleh TA kali A sama dengan TB kali B, sehingga TA banding TB sama dengan B banding A, sehingga terbukti. Nah, kemudian dalam berikutnya, jika diketahui segitiga ABC, 2S sama dengan A plus B plus C, TA, TB, TC berturut-turut garis tinggi pada A, B, dan C. Maka TA sama dengan 2 per A kali akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Kemudian TB juga sama dan juga dengan TC. Nah, kita buktikan bahwa diketahui A plus B plus C sama dengan 2S. Nah, kemudian kita coba cari A plus B dikurangi C sama dengan A plus B plus C min 2C. Jadi ini saya dari min C saya uraikan menjadi ini. Jadi nilainya sama. Ujungnya mengarah ke S-nya. Sehingga sama dengan A plus B plus C sama dengan 2S dikurangi 2C. Sehingga sama dengan 2S min C. Jadi
A, B, C tadi yaitu sama dengan 2S. Kemudian coba A min B, B-nya yang min plus B, maka kita bisa A plus B plus C min 2B, karena B tambah min 2B sama min B. Sehingga 2S min 2B sama 2S min B. Juga untuk yang A sama, nah ini kita mencari kategori dulu. Kemudian kita gunakan di sini bahwa TA kuadrat sama dengan C kuadrat min P kuadrat. Tadi sudah kita bahas, ya. Di mana kita ruaskan P sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat per 2A. Jadi ini yang pertama, yang kedua ini sudah dicari. Nah, kita gunakan di sini TA kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi. Nah, ini kan C kuadrat dikurangi P. Nah, P tadi itu C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat per 2A. Sehingga C kuadrat plus 2 plus A kuadrat min B kuadrat per 2A dikuadratkan. Karena B kuadrat. Sehingga TA kuadrat kita sederhanakan. Diperoleh di sini yaitu TA sama dengan 2/4 akar S kali S min A kali S min B dan S min C. Nah, demikian pula untuk TB dan TC, jangan cara yang sama. Jadi di sini luas segitiga ABC sama dengan setengah kali 2/A kali S min A, S min B kali S min C sama dengan, karena di sini setengah kali 2, sehingga dapatkan akar S kali S min A, S min B kali S min C. Jadi luas segitiga ABC yaitu akar S dikali S min A kali S min B kali S min C. Oke, baik, sekira itu untuk beberapa teorema yang ada pada segitiga. Silakan kalau ada pertanyaan saya persilakan. Jadi untuk teorema ini lebih ke arah ke konsep-konsep, ya. Dan saya kenalkan di sini karena seringkali ini juga digunakan oleh teman-teman, tetapi itu apa dari mana? Nah, ini kita sudah bahas. Nah, ini adalah latihan dan tugas. Silakan dicoba tentunya dengan berdasarkan teorema-teorema tadi yang ada. Nanti juga akan kita bahas sebagai persiapan UTS nantinya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua. Sudah mulai pusingkah di pagi hari ini? Lumayan. Sudah, Pak. Main pusing, ya? Sudah pusing. Nggak apa-apa. Artinya teman-teman semua di sini memperhatikan dan mencoba untuk mengikutinya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Belum ada? Tidak ada, Pak. Baik. Belum ada. Belum ada. Sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Monggo silakan teman-teman bisa masuk ke ruang diskusi, membahas dari 3 soal yang saya share itu. Monggo dari 3 soal itu silakan dikerjakan 2 saja. Monggo milih dari 1, 2, 3, misalnya 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Monggo. Tadi yang dikumpulkan nanti hanya 2 saja. Silakan milih dari 3 soal itu. Tapi nanti tetap kita bahas semuanya saat menjelang pertemuan-pertemuan di akhir nanti. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan, saya jelaskan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua dan diikuti oleh teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon izin end meeting.